Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, NIM 3302018018. Yang akan membahas sedikit tentang sejarah keuangan publik Islam, karakteristik keuangan publik, dan instrumen pembiayaan publik. Yang pertama adalah sejarah keuangan publik Islam. 1. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, keadaan masih sangat kacau dikarenakan belum adanya pembagian tugas ataupun pemerintahan yang berkuasa. Tapi ketika Rasulullah mulai memimpin, beliau mengadakan perubahan yang memukau, mulai dari pembagian tugas, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, membimbing para sahabat yang kelak menggantikan sebagai kepala negara, mengadakan institusi-institusi yang berguna untuk melayani masyarakat. Dua hal yang penting Dua hal yang penting dilakukan Rasulullah ketika menjadi kepala negara adalah merubah kebiasaan orang-orang pada masa itu yang berhubungan dengan ritual, norma-norma, dan lain-lain. Yang kedua adalah berusaha menegakkan negara yang baru dibentuk walaupun dengan keadaan keuangan yang kacau dikarenakan belum adanya sumber keuangan yang tetap. Sumber utama keuangan negara. Pada masa-masa awal Rasulullah membangun negara Madinah, kas keuangan negara hampir tidak ada dan hampir seluruh orang yang bekerja tanpa menerima upah. Tentara pada zaman Rasul belum ada yang formal atau memiliki upah yang tetap seperti halnya sekarang. Tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Kemudian pada tahun 2 setelah Hijriah, sedekah fitrah diwajibkan dan pada tahun ke-9 setelah Hijriah, zakat diwajibkan, dan pada masa ini mulai ada pembagian pegawai yang mengelola zakat. Mereka digaji tidak secara resmi, tapi ada dana tertentu dari zakat tersebut. Yang kedua adalah sumber sekunder keuangan negara. Di samping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal, pemerintahan pada masa Rasulullah ada sumber-sumber pendapatan sekunder. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uang tebusan untuk tawanan perang. Yang kedua adalah pinjaman-pinjaman setelah penaklukan Mekah. Yang ketiga adalah humus atau rikas, harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Yang keempat adalah amwal fadla, yang berasal dari harta orang muslim yang tidak mempunyai waris atau barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kelima adalah wakaf, harta benda yang didedikasikan untuk umat Islam yang disebabkan oleh Allah dan hartanya disimpan di Baitul Mal. Yang keenam adalah nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya ketika itu menutupi pengeluaran negara yang sedang dalam keadaan darurat. Yang ketujuh adalah zakat fitrah. Yang delapan terakhir adalah kurban dan kafarat. C. Lembaga-lembaga negara, Baitul Mal. Lembaga keuangan negara, Baitul Mal. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan milik perorangan. Tempat pengumpulannya disebut Baitul Mal. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggalnya dan Baitul Mal. Yang kedua adalah keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak terjadi kemurtatan, tapi dengan kelihayannya memimpin, beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam masa jabatan beliau telah menyelesaikan masalah. Satu, kemurtatan. Yang kedua adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat dan pendistribusian zakat tersebut. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Pada masa ini kita perlu mengetahui beberapa masalah yang telah dilewati oleh Khalifah Umar. Di antaranya adalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan urs, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Yang pertama adalah Baitul Mal. Pada abad ke-16, Umar mendirikan Baitul Mal pada upaya menyimpan pengumpulan dana-dana. Baitul Mal ada yang di ibu kota dan ada juga yang di cabang-cabang di daerah lain yang di bawah kekuasaan Islam. Harta yang ada dalam Baitul Mal tersebut dianggap sebagai harta muslim, sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang yang sudah diberi kepercayaan. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut dengan Al-Diwan. Sebenarnya itu adalah kantor yang ditujukan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Yang kedua adalah kepemilikan tanah. Sepanjang kepemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan dan disinilah mulai timbul permasalahan tentang pembagian. Setelah melakukan proses syura, Umar memperlakukan tanah-tanah itu sebagai fai. Yang ketiga adalah zakat dan urs. Ini adalah pembayaran yang diambil dari petani atau peternak untuk menjaga keamanan peternakannya atau pertaniannya. Yang keempat adalah pembayaran sedekah oleh non-muslim. Sebagai contoh adalah suku Bani Taghlib yang beragama Kristen. Pertamanya mereka diwajibkan membayar jizyah, tapi karena mereka merasa gengsi, akhirnya meminta untuk membayar sedekah 2 kali lipat. Yang kelima adalah mata uang. Pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan sebuah koin perak. Pada saat bobot untuk 1 dirham belum sama dan masa Umar ditetapkan bahwasanya bobot untuk 1 dirham adalah 14 kirot. Yang keenam adalah klasifikasi pendapatan negara. Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatannya yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar dan dengan adanya klasifikasi. Pendapatan dibagi menjadi 4 jenis: zakat dan urs, khums dan sedekah, khraj, fai, jizyah, urs, dan sewa tetap tahunan tanah. Berbagai pendapatan yang diterima dari segala sumber. Yang ketujuh adalah pengeluaran. Bagian pengeluaran yang sangat penting adalah dana pensiun, kemudian dana pertahanan negara, dan dana pembangunan. Yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman adalah khalifah ketiga. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, beliau dapat menaklukkan beberapa daerah baru. Khalifah Utsman masih mengikuti cara yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam pemerintahan untuk negara-negara yang ditaklukkan ketika itu. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, digali aliran air, jalan dibangun, pohon-pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan ditegakkan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap. Yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Utsman, ia terpilih menjadi khalifah dengan suara bulat. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat menjalankan keuangan negara. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan penghutang khums dan atas ikan atau hasil hutan. Berbeda dengan Khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik keuangan publik. 1. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam perjalanan sejarah, penerimaan negara Islam bukan hanya zakat tetapi masih banyak yang lainnya, baik yang berupa penerimaan utama ataupun sekunder. Pungutan dalam Islam selain yang berupa zakat dan khos disebut doribah. Doribah ini diperuntukkan sebagai 1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi untuk keperluan jihad. Yang kedua adalah pembiayaan militer dan pabrik-pabrik penunjangannya.
Yang ketiga adalah pembiayaan para fukara, orang miskin, dan ibnu sabil. Selanjutnya adalah pembiayaan gaji para pegawai. Yang terakhir adalah pembiayaan dalam waktu keadaan darurat seperti bencana alam, mengusir musuh. Dalam satu riwayat menjelaskan bahwa negara akan mengalami kebutuhan yang sangat besar, yang mana zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan itu. Seorang muslim dalam hal ini dalam agama diwajibkan membayar zakat, dan dalam negara ada kewajiban membayar pajak. Ada pendapat bagaimana kalau zakat dan pajak dijadikan menjadi satu. Ini jelas tidak boleh. Guru kita Yusuf Al-Qardawi dikarenakan ini akan menghapus zakat itu sendiri, yang mana salah satu pilar Islam. Yang nomor dua adalah prinsip penerimaan publik. Dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik Islam dapat ditunjukkan bervariasinya bentuk-bentuk sumber pandangan publik baik yang telah ditentukan oleh agama maupun oleh pemerintahan. Yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban langsung dari Allah melalui Al-Quran. Pembayar zakat adalah satu, khusus individu muslim. Yang kedua adalah mampu secara material sampai nisab. Yang ketiga adalah dibebankan atas stok kekayaan atau keuntungan bukan modal kerja. Yang selanjutnya adalah urs, merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Pembayar urs adalah pedagang muslim dan non-muslim, dibebankan atas volume perdagangan. Yang selanjutnya adalah kharaj. Kharaj merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah kepada pengguna lahan, negara atau tanah lain. Tingginya tarif semakin tinggi dengan kondisi satu, kualitas tanah dan jenis tanaman lebih baik. Yang kedua adalah metode produksi atau peran SDM lebih rendah. Yang ketiga adalah nilai hasil produksi maksimal 50%. D. Jizya merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan tanggung jawab militer. Satu, dipungut dari non-muslim zimmi yang tinggal di daerah Islam. Tingginya tarif dipengaruhi oleh satu, kemampuan material membayar jizya. Yang kedua adalah bisa dibayar individu atau kolektif. Dipungut permanen kecuali jika zimmi dipindahkan agama Islam, maka ia terkena kewajiban muslim. Ghanimah merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang, ditujukan terutama untuk keperluan perang dan kesejahteraan tentara sebesar 80%. Sebagian 20% diakolasikan untuk fisabilillah sebagaimana tarif zakat yang dikenakan atas harta temuan atau rikas. Yang selanjutnya adalah fa'i, merupakan harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai. Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang menganggur dimiliki oleh pemilik asal jika ia masih hidup atau masuk ke dalam Islam, dan menjadi milik negara apabila pemilik meninggal tetap dalam keadaan non-muslim. Beberapa pendapatan bisa dikatakan fa'i seperti jizya, upeti, bai, cukai, denda, kharaj, amwal fadli, dan sebagainya. Amwal fadli, harta yang diperoleh karena tidak ada yang memiliki, baik karena ditinggalkan pemiliknya atau tanpa waris. Yang selanjutnya adalah nawaib, merupakan pungutan yang dibebankan pemerintah kepada orang tertentu untuk tujuan negara tertentu, misalnya untuk pertahanan negara. Pemungutan dilakukan secara progresif untuk kepentingan darurat, dikenakan atas orang kaya saja. Selanjutnya adalah wakaf dan sedekah. Wakaf merupakan harta yang sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim untuk digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dikhususkan pada harta yang dimiliki jangka panjang. Tidak ada ketentuan mengenai besarnya, tergantung kepada wakif. Selanjutnya adalah sedekah, merupakan harta yang sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim kepada orang lain atau umat Islam atau negara.
Yang selanjutnya adalah prinsip pengeluaran publik. Pada hakikatnya, prinsip utama pengeluaran publik adalah peningkatan maslahat tertinggi. Secara umum, pengeluaran dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu pemberdayaan fakir miskin dan mualaf, biaya rutin pemerintahan, biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan biaya yang berhubungan dengan pengurusan anak terlantar. Prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik. Alokasi zakat adalah kewenangan Allah. Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok. Satu, untuk maslahat bersama. Dua, menghindari masyakoh dan madorot harus lebih didahulukan. Ketiga adalah pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang bersifat umum. Keempat adalah mandorot individu dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari mandorot yang bersifat umum. Yang kelima adalah jika suatu belanja ditunjukkan untuk tegaknya syariat Islam, maka itu harus diwujudkan. Yang terakhir kita akan membahas tentang instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya ini adalah muamalah, kecuali dalam hal zakat. Dan beberapa instrumen yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik diantaranya adalah zakat dan aset perusahaan negara atau kharaj. Demikianlah sedikit penyampaian dari saya tentang sejarah keuangan publik, karakteristik keuangan publik, dan instrumen keuangan publik. Apabila saya ada salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.